Hai Bunda, kali ini saya akan membahas tentang konsep perkalian. Gimana cara ngajarin konsep perkalian anak autis. Jadi dengan catatan ya, konsep tambah-tambahan dan kurang-kurangan itu anak sudah bisa. Sehingga ketika kita mau menambahkan konsep perkalian, itu konsep dasarnya yang tambah dan kurang itu sudah bisa. Kalau kita mau lompat, nanti anaknya jadi kesulitan gitu. Misalkan ini saya buat soal 2 kali 3. Ini kalau diartikan, duanya ada 3. Jadi ada 2 kelereng dalam 3 tempat. Biasanya kalau diurai, ini kalau diurai, biasanya sekolah itu di pengerjaannya seperti ini. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Gitu kan kalau di sekolah. Nah, cuman kadang-kadang anak-anak ini kan kebingungan. Cara cepatnya memang menghafal, ya. Cara cepatnya memang menghafal. Tapi kalau di sekolah biasanya kan disuruh mengurai. Nah, kita bisa pakai cara ini bahwa kalau misalkan 2 kali 3 artinya ada 2 kelereng, di setiap wadah, gitu. Jadi kalau misalkan 3 kali 4, berarti ini adalah wadahnya. Kalau saya melogikan, ini isinya. Sehingga anak kita suruh bikin, berarti ada wadahnya ada berapa? Ada 4. Isinya ada berapa masing-masing? 3. Nah, ini konsep untuk mengajari pemahaman. Nah, setelah ini dia bisa, kita bikinlah soal sebanyak mungkin, tapi yang hasilnya jangan banyak-banyak dulu ya Bun. Supaya anak juga tidak bingung, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan bahwa 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Artinya 3-nya ada berapa? Ada 4. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau ngajarin, kalau ini sudah, konsep ini sudah benar-benar paham, kita akan lanjutkan ke konsep perkalian susun. Nah, untuk naik ke perkalian susun, itu kita yang pertama adalah perkalian, nah seperti ini. Jadi kita jangan buru-buru ngasih 2 angka di atas. Kita 1 angka lawan 1 angka. Jadi artinya 2 kali 3, karena dia sudah paham ini. Baru kita naik ke sini. Ini buatlah soal sebanyak mungkin, paling enggak 10, paling enggak diulang-ulang 3 sesi. Jadi minimal 10 soal per sesi. Ulang sampai 3 kali sesi berbeda ya. Nah, ini kalau misalkan sudah, barulah kita naik ke poin yang dengan catatan belum ada simpan-simpan ya Bun ya. Nah, ini mulai kita ajarkan. 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. Nah, ini baru anak ngeh. Dengan catatan ini belum simpan. Nah, kasih soal ini sama, paling enggak 10 soal per sesi untuk latihan. Baru kemudian ulang sampai 3 kali sesi. Kalau atas sama bawah ini DT1, DT2 ini sudah selesai, berarti soalnya mulai kita acak. Nah, disinilah soalnya kita acak. Jadi ada yang 1 angka, ada yang 1 angka. Jadi kalau misalkan bikin soal gini, ada yang 2 angka. Jadi kita mulai acak tuh. Anaknya masih ingat enggak? Gitu. Jadi mulai kita gabungkan soalnya. Jadi untuk setiap kali kita ngajarin satu materi, paling enggak di drilling dulu sampai 3 sesi beres.
kemudian kita tambahkan materi yang baru, kemudian drilling lagi materi yang baru sampai lulus, baru materi 1 dan materi 2 ini baru kita drilling bersamaan. Konsep apa kan seperti itu ya Bun. Jadi kita kembangkan sendiri sebetulnya kalau sudah kurikulum apa awal itu sudah selesai. Nah ini dengan catatan belum simpan-simpan dulu supaya dia nggak bingung. Nah pada saat kita ngajarin simpan-simpan nanti saya bahas terpisah.